Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15%. Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Kita kembali lanjutkan dialog. Tadi sempat tertahan dari Pak Anto. Pak Anto, Anda sempat menyebut duduk perkaranya seperti digambarkan di segmen sebelumnya begitu, tetapi sekarang pidana sudah dilakukan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau urusan pidana, polisi sudah menetapkan satu tersangka. Goalnya sebetulnya apa yang ingin diharapkan oleh klien-klien Anda? Sebenarnya gini, kita sebenarnya membantu mengadvokasi teman-teman ini karena apa di awalnya mereka itu keresahan terkait masalah tagihan debt collector para pinjol ini di situ, dan kita memberikan solusi dan pemahaman hukum. Ini bicara hutang piutang memang harus dibayar, judulnya seperti itu. Tapi kan saya tanya, kenapa mereka bisa ngutang? Nah, ceritanya ternyata seperti ini, ada tersangkanya. Dan terjadilah, dan mungkin ya debt collector itu bisa sampai kepada kampus, sehingga kampus pun mungkin dikasih tahu nih mahasiswa lu berutang, jadi seperti itu. Sehingga nama baiknya tercemar begitu. Nama baiknya tercemar. Rehabilitasi nama berarti yang diinginkan. Makanya bisa rame-rame lah di sini jadinya seperti itu. Nah, setelah itu kita sebenarnya menyampaikan ini upaya hukum yang harus kita lakukan. Yang pertama bicara urusan pidana, yang kedua bagaimana kita berbicara kepada pihak pinjol ini untuk bisa minimal meringankan terkait masalah utang-utang mereka. Karena kalau sudah ada putusan pidana nanti, dan kita sadarkan kita sampaikan kepada pihak pinjol ini loh dasarnya kenapa kemarin kita bisa berutang, kenapa mereka bisa minjam-minjam lewat perusahaannya mereka. Oke, saya mau ke Wakil Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Bu Wiwit. Kan kita sama-sama sudah tahu bahwa ini adalah kasusnya sebetulnya penipuan, yang mana mahasiswa-mahasiswa ini sudah menjadi korban begitu. Tetapi apakah kemudian mereka dibebas tanggung jawabkan dari membayar utang-utang kepada perusahaan pembiayaannya begitu, atau seperti apa seharusnya? Ya, baik. Terima kasih. Memang ini kita harus melihat dari dua aspek ya. Tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama ada aspek pidana yang terkait dengan perbuatan penipuan yang melatar belakangi adik-adik mahasiswa ini untuk meminjam ya kepada perusahaan pembiayaan maupun P2P lending. Yang kedua adalah ada hubungan keperdataan antara adik-adik mahasiswa selaku debitur kepada perusahaan pembiayaan dan P2P lending ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama dari aspek pidana, kami benar mendukung ya upaya proses penegakan hukum kepada pelaku ya, dalam hal ini nanti dinilai memenuhi unsur pasal 378 KUHP atau bahkan mungkin bisa dijuntukan dengan undang-undang ITE ya dan sebagainya. Di sisi yang lain terkait dengan hubungan keperdataan adik-adik mahasiswa dengan perusahaan pembiayaan maupun P2P lending ini, itu tentu saja juga harus dicari solusinya, dan kami mencoba mengkoordinasikan ya, mungkin ada kemungkinan untuk pemberian relaksasi ya, restrukturisasi atau pengurangan denda dan bunga atau perpanjangan jangka waktu dan sebagainya. Nah, itu tentu saja menjadi bagian dari solusi bagi baik itu bagi si penyedia dana ya maupun bagi si debitur, dalam hal ini adik-adik mahasiswa IPB. Di sisi lain penegakan hukumnya tetap dilakukan dengan apalagi saat ini ya sudah ditahannya satu orang tersangka. Barangkali itu yang bisa kami tambahkan. Jadi memang harus dilihat dari dua aspek, dan dua aspek ini memang tadi benar ya, tidak bisa dipisahkan, kita melihatnya secara parsial, tetapi memang itu menjadi suatu rangkaian peristiwa ya yang mestinya kita pertimbangkan di dalam mencari alternatif solusi. Demikian. Baik, kalau tadi dari Bu Wiwit disampaikan bahwa bisa saja begitu dari Satgas Waspada Investasi ini meminta keringanan begitu dari pihak perusahaan pembiayaan. Dari kacamata Anda sebagai APPI seperti apa? Dalam hal ini kan korban sudah diketahui misalkan statusnya dari para mahasiswa, tetapi ada sebagian uang yang kemudian ada di situ. Kalau ternyata diringankan, sangat sepakat dengan apa yang Bu Wiwit sampaikan. Artinya bahwa sebenarnya ini bukan kali pertama perusahaan pembiayaan memberikan keringanan kepada debitur, tapi ini kan kasusnya adalah ada kasus. Tapi di dalam kasus COVID sendiri, OJK juga
bersama-sama pelaku jasa keuangan pada saat Maret 2020 itu udah keluar peraturan tentang restrukturisasi, rescheduling, perpanjangan tenor, keringanan suku bunga diturunkan. Jadi sangat memungkinkan, artinya yang diperlukan saat ini sebenarnya kembali tadi disampaikan Pak Anton, nanti kalau sudah ini kan udah terbuka terang benderang, artinya tinggal datang aja kepada perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman baik P2P lendingnya secara terbuka, berkomunikasi, berinteraksi seperti apa dan segalanya, kemampuan dan segalanya, toh ujung-ujungnya juga nanti perusahaan pembiayaan harus melihat lagi dan menghitung ulang seperti apa nih kemampuannya. Kalau kita bicara mahasiswa, belum tentu semua mahasiswa juga nggak punya pendapatan. Ada aja mahasiswa yang sudah bekerja dan mungkin bekerjanya tidak secara formal dan segalanya bisa mendapat penghasilan. Nah ini yang mungkin harus diteliti dan ditelah lebih dalam lagi. Tapi kalau yang disampaikan Bu Wit tadi itu sudah terjadi dan memang benar itu yang harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dan pastinya OJK juga saya yakin kok ya kita sudah berinteraksi dengan pengawas. Pengawas juga sudah memanggil pelaku jasa keuangan. Ayo mari kita duduk bersama. Ini ada kasus seperti ini. Mari kita nggak rame-rame. Ini udah menjadi di market dan kita juga mendengarnya baru-baru saja ini. Tapi yakinlah Pak, kita perusahaan pembiayaan ini berizin, diawasi dan monitor. Kita juga pasti bukan orang yang melakukan ya semena-mena itu. Nasabah tuh aset kita sebenarnya. Sepertinya sudah ada lampu hijau dari bagaimana tanggapan Anda, Pak Anto? Memang betul langkah ini akan dilakukan begitu untuk datang kepada pihak perusahaan pembiayaan begitu untuk meminta keringanan. Iya, minimal keringanan lah ya. Nah, gitu. Siapa tahu ada donatur juga yang untuk membantu menutupi juga itu lebih bagus di situ. Tapi jumlahnya itu berapa kemarin? Kalau tidak 2,1 miliar kan totalnya? Dihitung itu 2,1 miliar, tapi kita masih rincikan dulu apakah itu sudah masuk bunga atau pokoknya saja. Kita kan tidak tahu. Biasanya kan ada bunga juga yang memang bisa membuat itu menjadi lebih besar di situ. Kalau total 2,1 miliar ini angkanya tidak sedikit sebetulnya, Pak Suwandi. Kalau ternyata ada keringanan, siapa yang harus menanggung kerugiannya ini? Ya kembali. Perusahaan pembiayaan mau begitu untuk menanggung 2,1 miliar ini. Ini angkanya nggak sedikit. Sebagai pelaku jasa keuangan, kita pada saat memberikan pinjaman, itu resiko sudah timbul. Ya resiko sudah timbul. Tentu kita mau kredit kita ini bayarnya tepat waktu, lancar dan segalanya. Kita juga ada hitung-hitungan secara rasio, misalnya ada non-performing financing rasio, ada parameter-parameter tertentu yang dimana kita harus jaga. Ya karena kita pun juga minjamnya dari bank. Ya kan, bank juga minjamnya dari masyarakat. Sebenarnya dana masyarakat yang kita kelola dipinjamkan kepada masyarakat dan masyarakat diharapkan untuk mengembalikan pinjamannya dengan benar dan baik. Maka ini adalah suatu proses yang menjadi bagian daripada pengalaman yang bisa menjadi cerita literasi, edukasi. Harapannya ke depannya jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini terulang kembali. Karena kembali lagi nih Pak, saya boleh cerita sedikit ya. Contoh yang paling gampang pada saat masalah restrukturisasi ini sedikit melenceng dari kasus ini. Kita juga agak bingung pada saat ada pengumuman driver online harus dibantu. Pada waktu driver online harus dibantu, datanglah berbondong-bondong kita tanya, debiturnya Anda, debitur kami bukan. Jadi debiturnya siapa? Ya kakak saya, paman saya, tante saya. Loh, kok Anda yang minta? Ya karena mobilnya saya yang bayar selama ini. Nah, selama ini kenapa kemarin ini? Oh ya saya diminta untuk jangan kami yang melakukan pinjaman kreditnya. Nah, jadi yang pinjam sekarang kakaknya, tantenya, omnya, ternyata ASN. Ya nggak bisa kita restru kan, tapi itu kita bantu. Ini Pak, yang membingungkan saja bisa tetap dibantu begitu. Itu apalagi kita bantu, artinya kita mengatakan udah daripada nanti yang dikejar-kejar adalah yang bukan meminjam, kita melakukan novasi kredit. Artinya ini yang adalah proses di mana komunikasi perlu dijalankan. Kita perlu tahu siapa sebenarnya peminjamnya. Nah tadi kalau kita bicara mengenai pinjaman demikian besar dan segalanya, ini mesti dilihat juga jumlah pinjaman yang berapa, keringanan seperti apa. Jangan sampai mahasiswanya terbantu, tetapi perusahaan pembiayaan malah jadi menanggung kerugiannya. Tapi kalau begitu ini, katakanlah ini sudah terjadi begitu. Yang bisa kita lakukan adalah kemudian mencegah agar ini tidak kembali terulang. Bowi terakhir, apa yang bisa dilakukan agar ini kembali tidak terulang? Ya,
Ya, baik. Memang upaya pencegahan ini sangat penting ya, dan ini kita lakukan terus-menerus. Dan khusus untuk kasus IPB ini, nanti insya Allah hari Senin kami akan lakukan sosialisasi ya kepada adik-adik mahasiswa IPB ya, dan juga sivitas akademika di IPB ya. Sekaligus kita juga mengundang narasumber lain ya, mungkin bekerja sama dengan kepolisian ya untuk menjadi narasumber. Di samping itu juga kita perlu mengingatkan kembali ya, agar masyarakat ini harus berhati-hati terhadap setiap adanya tawaran investasi. Ini yang harus diperhatikan adalah dua hal yang sering kita sebut sebagai 2L ya. 2L ini adalah logis ya, legal dan logis ya. Yang pertama legal, kita harus melakukan pengecekan dulu terhadap perizinan, baik itu perizinan kelembagaannya, perizinan kegiatan usahanya maupun izin atas produk yang ditawarkan. Nah, yang kedua itu kita harus memperhatikan kembali L yang kedua, yaitu logis ya. Seperti tadi ditawarkan 10% ya. Apakah itu logis dalam bisnis yang normal, apalagi di dalam situasi yang sulit seperti ini ya. Jadi kalau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, kita harus mempertimbangkan kembali aspek kelogisannya. Nah, selanjutnya barangkali terakhir, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dikonsultasikan, atau justru ingin mengadu, melaporkan, itu juga kami persilahkan ya, bisa menghubungi ada ya kontak OJK, ini OJK 157, kemudian bisa juga ke waspada investasi ya melalui email atau email ke konsumen ojk.go.id. Baik, Itu terima kasih langkah-langkah pencegahan yang kami lakukan. Bu Ya. Wit. Jadi ada dua hal yang garis bawahi ketika mendapatkan tawaran atau iming-iming, tentu memperhatikan dua aspek legal dan juga logis begitu ya. Tidak ada satupun investasi yang menawarkan keuntungan begitu besar dalam waktu singkat tentunya. Patut curiga jika itu kemudian terjadi kepada Anda. Jika kemudian ada ajuan atau juga penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan investasi, termasuk OJK, bisa hubungi juga di OJK 157 begitu. Terima kasih atas waktunya Pak Anto, terima kasih atas waktunya juga Pak Suwandi dan Bu Wit telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Terima kasih atas waktunya, dan pemirsa, demikian dialog kami terkait investasi dugaan